Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok engineer kelas 7 TIP 2 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Akbar Ardiansyah, NPM 22010059, kemudian Zulfikar Juniarto dengan NPM 22010022, kemudian ada Muhammad Ridho Sanjaya dengan NPM 22010048, lalu Andreas Arya Firmansyah dengan NPM 22010043. Di sini kelompok kami mempunyai judul yaitu adalah Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat berbasis web dengan teknologi AWS Lambda dan DynamoDB. Untuk latar belakangnya di sini yaitu perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat telah mendorong pemanfaatan sistem berbasis web dalam berbagai bidang pelayanan publik. Salah satu bentuk pelayanan publik yang membutuhkan dukungan teknologi informasi adalah yaitu sistem pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat merupakan sarana penting bagi warga untuk menyampaikan keluhan, laporan, maupun aspirasi terkait kondisi lingkungan dan layanan yang mereka terima. Pada praktiknya, proses pengaduan masyarakat masih sering dilakukan secara manual, seperti melalui laporan lisan, formulir kertas, atau media komunikasi yang tidak terintegrasi. Cara tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain yaitu sulitnya pencatatan data pengaduan, keterlambatan penanganan, serta kurangnya transparansi dalam proses tindak lanjut pengaduan. Selain itu, masyarakat juga kesulitan untuk mengetahui status pengaduan yang telah disampaikan. Seiring dengan berkembangnya teknologi komputasi awan atau cloud computing, penerapan arsitektur serverless menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam pengembangan aplikasi modern. Arsitektur serverless memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi tanpa harus mengelola infrastruktur server secara langsung, sehingga dapat meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan mengurangi biaya operasional. AWS menyediakan berbagai layanan serverless seperti AWS Lambda, API Gateway, DynamoDB, dan Amazon S3 yang dapat digunakan untuk membangun aplikasi web secara end-to-end. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengembangkan sebuah sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web dengan menerapkan arsitektur serverless menggunakan layanan AWS. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam menyampaikan pengaduan serta membantu admin dalam mengelola dan memproses pengaduan secara lebih efektif dan transparan. Oke, untuk yang berikutnya ada landasan teori. Jadi untuk sistem informasi pengaduan masyarakat sendiri itu adalah aplikasi Untuk yang berikutnya adalah landasan teori. Sistem informasi pengaduan masyarakat adalah aplikasi yang digunakan untuk menampung, mengelola, dan menindaklanjuti laporan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, mempercepat proses penanganan pengaduan, serta menciptakan transparansi antara masyarakat dan pihak pengelola. Dalam sistem pengaduan masyarakat, umumnya terdapat beberapa proses utama, yaitu pendaftaran pengguna, pengiriman pengaduan,
pengelolaan data pengaduan, serta pemantauan status pengaduan. Beberapa konsep yang dilakukan dalam pembuatan sistem meliputi: yang pertama ada create, read, update, dan juga delete. Yang kedua arsitektur serverless. Yang ketiga Amazon Web Service. Yang keempat AWS Lambda. Dan yang kelima Amazon DynamoDB. Di sini saya akan menjelaskan analisis perancangan sistem. Sistem yang kami buat ini memiliki kebutuhan yang dilakukan untuk mengetahui kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Dari sistem informasi pengaduan masyarakat yang kami bangun, sistem ini dirancang untuk memfasilitasi proses pengaduan secara daring dengan dua peran, pengguna dan admin. Nah, kebutuhan fungsional meliputi fungsi utama yang harus tersedia pada aplikasi. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi utama yang tersedia dalam aplikasi yang telah kami bangun? Antara lain yang pertama, sistem dapat melakukan registrasi atau pendaftaran, dan kemudian pengguna dapat login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan. Setelah berhasil mendaftarkan, pengguna dapat membuat pengaduan baru. Pengaduan dapat berupa kritikan yang ditujukan kepada pemerintah setempat, baik itu kebijakan yang kurang optimal ataupun infrastruktur yang kurang memadai. Kemudian, pengguna dapat melihat daftar pengaduan yang telah dibuat, berapa banyak pengaduan yang telah diajukan. Pengguna dapat melihat status pengaduan. Nah, status pengaduan ini meliputi menunggu, diproses, dan selesai. Kemudian, setelah pengguna ini mengajukan pengaduan, kemudian adalah tugas admin. Admin dapat melihat seluruh data yang telah diajukan oleh pengguna. Nah, admin juga dapat memperbaharui status pengguna yang telah mengajukan pengaduannya. Nah, statusnya apa saja? Yaitu menunggu setelah pengaduan atau pengajuannya itu ada diproses, maka statusnya berubah menjadi diproses, dan jika pengaduannya selesai, maka status akan selesai. Admin juga dapat menghapus data pengaduan. Kenapa? Karena jika memungkinkan data yang diajukan oleh pengguna itu tidak layak. Sistem informasi pengaduan pada masyarakat ini memiliki dua aktor utama. Yang pertama yaitu ada pengguna. Pengguna itu masyarakat yang menggunakan sistem untuk melakukan pendaftaran, login, dan mengirimkan pengaduan. Aktor yang kedua yaitu admin atau petugas atau dinas terkait, yaitu pihak yang mengelola dan bertugas untuk memantau, mengelola, dan menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Arsitektur sistem yang digunakan adalah arsitektur service dengan memanfaatkan layanan AWS. Aplikasi front-end dibangun menggunakan reach dan feed, kemudian dihosting pada Amazon S3. Back-end system diimplementasikan menggunakan AWS Lambda yang diakses melalui Amazon API Gateway. Data kemudian disimpan pada Amazon DynamoDB. Nah, kemudian saya akan memaparkan alur kerja sistem. Nah, alur kerja sistem atau aplikasi kami yang telah kami rancang ini yang pertama yaitu pengguna. Pengguna itu dapat mengakses aplikasi tersebut melalui browser, melalui link akses yang akan kami berikan. Kemudian aplikasi tersebut dapat diakses menggunakan browser atau Chrome. Nah, setelah itu, kemudian browser itu memuat aplikasi. Aplikasi apa saja? Aplikasi front-end dari Amazon S3. Kemudian, aplikasi front-end mengirimkan ke API Gateway. Mengirim ke API Gateway, kemudian API Gateway meneruskan
ke AWS Lambda. Kemudian AWS Lambda itu memproses request-annya, kemudian berinteraksi dengan DynamoDB. DynamoDB kemudian mengembalikan data ke Lambda. Kemudian Lambda mengirimkan respon kembali ke front-end melalui API Gateway. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Saya ucapkan terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya ya. Di slide ini kita membahas tentang perancangan proses sistem ya. Yang pertama yaitu ada login dan registrasi. Jadi user itu dan admin itu dapat melakukan login dan juga registrasi. Lalu ada juga proses pengaduan yang nantinya ini antara user dan admin itu dapat berinteraksi melalui laporan tersebut. Yang ketiga itu adalah pengelolaan laporan dari user oleh admin. Jadi admin nanti bisa melakukan perubahan status dari laporan si user. Lalu yang keempat ada perancangan basis data ya. Perancangan basis data di sini menjadi dua tabel. Yang tabel pertama yaitu ada tabel user dan juga tabel pengaduan. Tabel user ini digunakan untuk menampung user yang melakukan registrasi, dan ada beberapa atribut ya, termasuk user ID sebagai primary key, email, password itu sebagai atribut untuk login. Lalu ada role ini yang dapat diatur. Ada dua jenis nantinya, yaitu ada user dan ada admin. Admin dapat merubah status, dapat login ke admin panel. Kalau user hanya bisa registrasi, login, dan juga dapat membuat laporan. Dan pada tabel pengaduan ini ada primary key yang jelas karena bagian utama dari database ya. Lalu ada user ID dan ada judul, ada deskripsi, ada status, dan ada tanggal. Tanggal ini nanti digenerate secara otomatis di kode lambda ya. Untuk deskripsi dan judul itu nanti diisi oleh user atau pembuat laporan. Kenapa ada user ID? Karena ini menampung laporan-laporan dari user, dan semua tabel pengaduan ini nanti akan dapat dilihat datanya oleh admin. Lalu pada implementasi sistem web pengaduan ini kami menggunakan arsitektur serverless atau biasa disebut pengembang yang hanya menulis kode tanpa mengotak-atik kayak mesinnya. Jadi seorang pengembang itu hanya fokus menulis kode dan membuat settingan yang bisa digunakan Jadi pada implementasi sistem ini kami menggunakan arsitektur serverless, yang artinya di sini kami dimudahkan karena menggunakan layanan dari AWS. Layanan serverless ini sangat mudah karena kita hanya berfokus pada pengembangan aplikasi dalam menulis kodenya aja, lalu membuat sedikit setting lah ibaratnya, tanpa memperhatikan mesin dan segala macam lah. Jadi kita tinggal membuat kode lalu mendeploynya. Pengembangan sistem ini dibagi jadi dua ya, yang jelas ada backend dan ada frontend. Di backend kami menggunakan bahasa Node.js untuk menghandle request dan respon ya, yang jelas. Jadi Node.js ini atau kode programnya itu dijalankan di AWS Lambda. Ini digunakan untuk menangani seluruh logika bisnis ya. Logika misalnya user ini passwordnya benar atau salah gitu kan. Ya, lalu untuk pengelolaan data juga
diatur oleh Lambda. Misalnya user ingin login, nanti ketika langsung ke API nanti kirim ke Lambda ngecek, lalu kembalikan lagi responnya ke user. Nah, lalu kami menggunakan API gateway ya di sini, menggunakan endpointnya HTTP yang diakses menggunakan metode get, post, put, dan delete. Kenapa ada 4 metode ya di sini? Yang pertama get, jadi user itu dapat melihat datanya, kita mengambil data get. Lalu post, yang post ini kita mengirim data ke server, kita membuat meregistrasi, itu termasuk menggunakan metode post. Lalu put di sini digunakan untuk admin ya, terutama karena kita bisa merubah status laporan dari si user tersebut. Dan juga ada metode delete ini juga hanya di admin dapat menghapus laporan pengaduan dari user di admin panel. Lalu pada pengembangan front end nya kami menggunakan framework React with sebagai build tools ya, karena React ini sangat fleksibel dan sangat mudah digunakan, terutama bagi para pemula gitu kan, apalagi yang sudah familiar dengan JavaScript. Dalam pemanggilannya kami menggunakan mekanisme HTTP request. Data yang diterima dari backend ditampilkan secara dinamis ke front end atau ke antarmuka pengguna. Jadi ini adalah tampilan awal atau tampilan login web pengaduan. Di sini ada input email dan juga input password. Ada button ya di sini. Lalu ada daftar juga jika user belum mempunyai akun. Ketika kita masuk dengan menggunakan email dari admin, nah otomatis nantinya akan masuk ke dalam admin panel ya. Di sini kita dapat melakukan proses merubah status laporan tersebut. Bisa juga kita selesai, lalu bisa juga dihapus. Nah, ini termasuk fitur put ya di sini ya. Kita bisa lihat ada juga logout untuk admin dan juga bisa membuat user. Nah, setelah kita registrasi dan kita login dan lalu berhasil masuk ke UI-nya si user, akan ada beberapa input ya di sini. Membuat pengaduan, lalu mengirim pengaduan tersebut yang nantinya dibaca oleh admin panel, oleh adminnya itu. Setelah saya membuat laporan di sini, sini ketika kita mengirim, otomatis datanya ini kirim ke API, dihandle oleh Lambda, lalu dibuatkan atau filenya itu masuk ke database. Ketika kita masuk ke dalam admin,
laporan tersebut akan ada. Ini karena relasi database ya. Tadi kita bilang bahwa aplikasi ini berbasis growth dan mempunyai dua role. User itu hanya dapat membuat, melihat status, tapi tidak bisa menghapus dan juga merubah. Kalau admin itu bisa melakukan semua hal karena role-nya itu sebagai admin. Sini kan statusnya tadi jangan berlubang, tolong perbaiki ya. Di sini statusnya menunggu. Kita klik proses. Klik proses ini dia melakukan put di database-nya melalui API lambda, lalu kode yang menghandle untuk merubah database ini nanti akan berubah data si user. Dan kita akan kembali lagi, akan masuk lagi sebagai user. Nah, di sini statusnya berubah ya, sedang diproses. Jadi kurang lebih itu adalah demo yang bisa saya presentasikan ya. Selanjutnya Sebenarnya adalah pengujian sistem. Pengujian sistem dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi pada sistem informasi pengaduan masyarakat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengujian bertujuan untuk mengetahui apakah integrasi antara front end, back end, dan basis data telah berjalan dengan baik. Metode pengujian yang digunakan pada sistem ini adalah metode pengujian fungsional black box testing. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input pada sistem dan mengoptimalkan output yang dihasilkan tanpa melihat struktur kode program. Pengujian dilakukan menggunakan 1. Postman untuk menguji endpoint API pada backend. Kedua, browser untuk menguji fungsional aplikasi front-end berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan seluruh fungsi utama pada sistem informasi pengaduan masyarakat dapat berjalan dengan baik. Integrasi antara front-end, back-end, dan basis data berjalan sesuai dengan perancangan pengguna. Arsitektur serverless terbukti mempermudah proses pengembangan dan pengelolaan sistem serta memberikan performa yang baik dalam menangani request pengguna. Sistem yang mampu memberikan respon yang cepat dan stabil saat dilakukan pengujian secara keseluruhan. Sistem informasi pengaduan masyarakat yang dibangun telah memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis web berhasil dibangun dengan menerapkan arsitektur serverless menggunakan layanan Amazon Web Service atau AWS. Sistem ini mampu memfasilitasi proses pengaduan masyarakat secara daring serta menyediakan mekanisme pengelolaan pengaduan melalui dua peran pengguna, yaitu user dan admin. Penerapan layanan AWS seperti AWS Lambda, API Gateway, Dynamo ODB, dan Amazon S3 terbukti dapat saling terintegrasi dengan baik. Sistem yang dibangun mampu menjalankan fungsi utama pengolahan data pengaduan secara lengkap melalui proses create, read, update, dan delete. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fungsi utama berfungsi dan berjalan sesuai kebutuhan yang telah ditetapkan baik dari sisi back-end maupun front-end. Secara keseluruhan, sistem informasi pengaduan masyarakat ini dapat menjadi solusi yang efektif, mampu membantu masyarakat menyampaikan pengaduan serta membantu
membantu pihak pengelola dalam memantau dan menindaklanjuti pengaduan secara terstruktur dan transparan. Selanjutnya, saran. Meskipun sistem telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa hal yang dapat dikembangkan lebih lanjut ke depannya. Sistem dapat ditingkatkan dari sisi keamanan, misalnya dengan menerapkan enkripsi password dan mekanisme autentikasi dan yang lebih aman. Selain itu, sistem juga dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur notifikasi kepada pengguna terkait perubahan status pengaduan agar informasi dapat diterima secara real time. 18. Pengembangan selanjutnya dapat mencakup penambahan fitur pendukung seperti unggahan gambar atau dokumen sebagai bukti pengaduan serta optimalisasi tampilan antarmuka agar lebih responsif di berbagai jenis perangkat. Dengan pengembangan tersebut diharapkan sistem dapat memberikan manfaat lebih optimal bagi pengguna dan pengelola. Terima kasih.